Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau menyajikan sebuah konten tentang drone ya. Kali ini gue lagi ada di jalan tol belum jadi nih, di daerah Tangerang Selatan. Kalau pagi banyak yang olahraga nih guys. Jadi video kali ini gue mau bikin ini ya, tutorial status indikator lampu di Spark ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan di Spark itu ada 4 buah lampu ya. Sebenarnya lampu ini tujuannya untuk membedakan ketika terbang antara posisi depan dan belakangnya si drone ya. Jadi dua lampu di belakang ini akan menyala hijau ketika terbang dan dapat GPS. Dua lampu di depannya berwarna merah. Jadi kalau kalian drone-nya, jadi bisa tahu posisi drone-nya ngadep depan atau belakang, walaupun nggak terlalu kelihatan sih kalau sudah tinggi banget, tapi kalau main pendek tahu gitu. Jadi yang posisi depannya itu dia merah, posisi belakangnya hijau. Selain dari itu, kalau yang di depan itu hanya untuk menunjukkan posisi status ketika dia kameranya bekerja. Jadi ketika dia merekam video, kedua buah lampu merah di depannya ini dia akan mati guys, akan mati. Dan ketika foto ya, misalnya itu nanti ada kayak kedap-kedip tak 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 tak, nah gitu. Jadi ada kayak timernya gitu di ininya kalau kita melakukan gesture mode ya. Itu aja sih untuk fungsi lampu depannya, itu untuk indikator status kamera ya. Nah sekarang beralih ke yang indikator lampu yang ada di belakang nih guys. Nah sekarang untuk indikator lampu yang di belakangnya ya, yang di belakang ini yang warna hijau kalau sudah nyala. Jadi indikatornya itu ketika baru nyala itu dia akan nyala lampu cek, kayak semacam cek si drone yang melakukan pengecekan. Dia nyalanya 3 lampu ya, jadi hijau, kuning, dan merah ya, kedap-kedip gantian gitu. Nah itu kayak pemanasan, drone-nya lagi ngedeteksi semua sistemnya gitu. Itu pasti seperti itu. Kalau nyala di awal itu pasti dia nyalanya kedap-kedip hijau, kuning, dan merah gitu. Nah, kita lihat ya di sini ya, kita nyalain. Nah kita lihat di sini lampunya. Nah hijau kuning merah, hijau kuning merah. Nah itu dia lagi ini awal. Nah kalau lampu kuning ini nyala, tandanya dia belum dapat GPS. Bukan ini, kalau lampu kedap-kedip cepat nyala dia belum connect dengan remote. Nah tuh lampunya masih kuning nyala kedap-kedip. Nah dia belum connect dengan remote. Kalau kita nyalakan remote-nya, sampai dia ininya hijau, dia baru berubah solid ya, nggak kedap-kedip ini lagi kuning lagi, nyala warna hijau, jadi warna hijau kedap-kedipnya. Nah dia sudah connect, nah jadi warna hijau kedap-kedipnya guys. Nah ini udah langsung lock GPS ya, sudah langsung lock GPS, makanya dia kedap-kedipnya hijaunya sekali tapi pelan, tep. Nah itu tandanya sudah lock GPS. Kalau dia belum lock GPS, dia tuh kedap-kedipnya nah tuh GPS nya sudah 13 guys, makanya dia langsung kedap-kedipnya hijaunya 1 kali doang ya, tep. Nah itu udah tandanya dia udah lock GPS. Kalau belum lock GPS, dia akan menyalanya itu 2 kali hijaunya, klek 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 klek. Nah itu dia tidak, GPS-nya nggak cukup, kurang, dan dia pindah ke mode opti namanya. Jadi overstabilnya itu dengan menggunakan sensor bawahnya. Nah nanti kedap-kedip lampu hijaunya ini 2 kali, klek 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 gitu. Kalau ini kan cuma sekali, tep tep. Nah itu kalau dia kedap-kedip hijaunya 2 kali, klek klek, berarti yang digunakan itu untuk stabilnya bukan GPS tapi mode opti namanya.
menstabilkan dengan apa? Dengan ini ya, dengan sensor bawahnya ini. Dengan sensor bawah dia akan stabilkan terbangnya gitu. Ada lagi indikator di belakang ini, yaitu ketika dia warna kuning, terbang tapi warna kuning. Nah itu kalian harus hati-hati, ininya berubah jadi kuning, berarti dia mode optinya apa, sensor bawahnya nggak bekerja dan GPS nya kurang. Jadi dia di mode ATI namanya. Mode ATI dia akan warna kuning di belakangnya. Nah itu namanya mode ATI, harus hati-hati guys, karena dia akan terbangnya akan drifting, yang ngikutin angin, nggak stabil. Hati-hati kalau di mode ATI. Nah biasanya itu kejadian kalau kalian terbang di malam hari. Kalau di malam hari dia akan, kalau GPS-nya belum cukup dan sensor bawahnya nggak bisa nangkep gambar di bawahnya karena gelap, nah itu akan berubah jadi warna kuning belakangnya. Nah satu lagi, untuk mempraktekkan yang terakhir ini harus diterbangin dulu sampai drone-nya mau habis ya. Nanti dia lampu belakangnya berubah jadi merah. Jadi gue terbangin aja drone-nya. Sambil screen capture kali ya. Dan screen capture mulai 3, 2, 1 mulai. Terbangin aja sambil gue pengen bikin mode dolly zoom ya di Syspark ini. Oke, nanti sebentar lagi ini drone-nya bakalan berubah jadi merah ya, indikator belakangnya, karena dia sampai di titik 25%, dimana di situ gua set baterainya, indikator baterai low voltage indikatornya di 25%. Nah sudah berubah jadi merah, jadi dia low battery voltage indikator ya guys. Nah merahnya masih lambat guys. Nah nanti akan berubah lagi jadi merah cepat. Merah cepat itu ketika dia ada di 10% ya. Nggak apa-apa, kita coba hoverin dulu sampai dia 10%. Nah ini cancel aja guys, cancel. Nah ketika muncul itu cancel, nanti kalau nggak dia return to home. Terus tujuannya sengaja mau bikin dia sampai di 10% ya indikatornya ya. Apa yang terjadi ketika baterai sudah 10%, di layar screen recordnya ya, dilihat aja. Nah kalau sudah 10%, kalian lihat dia tambah kencang guys tuh, tambah kencang, dan di sini langsung mendarat guys. Si drone langsung mendarat kalau sudah 10%. Makanya hati-hati kalau kalian terbang jauh, ketika sudah 10% dia akan langsung mendarat. Tapi tetap harus dikomen dulu mendaratnya, slide to land. Nah itu dia tadi status indikator ini ya,
status indikator lampu di drone DJI Spark. Nah, dia sekarang sudah 7%, di bawah 10%. Lampu indikator belakangnya kedip merah cepat, guys. Itu aja ya. Segitu aja tutorial singkat status indikator baterai, status indikator lampu drone DJI Spark. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you on the next video. Bye bye.